Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Mencari Takjil di bulan Zulhijjah. Siapa yang jualan? Siapa? Saya kali ini tidak sendiri, teman-teman. Saya kedatangan tamu, ada Fuad Naim. Anyong Ayuhanas. Iya, itu sapaan sangat sapaan dia sekali ya. BTW di balik Anyong Hayuhanas, kenapa itu sapaan Anyong Hayuhanas kan? Ya manusia kan. Iya, bener. Wahai manusia kan. Anyong Yorubun kan biasanya gitu orang. Oh. Biar ada Islaminya. Oh, gitu ya. Biar ada sentuhan-sentuhan Islamnya. Emang kalau di Indonesia ini kalau kita menjual agama salah. Wow. Jadi mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah kenal. Karena beberapa kali gue membahas beliau juga wah Bang Alpi collab sama Sajang Nim. Oh, iya. Kenapa orang-orang lebih manggil lu tuh Sajang Nim gitu? Tapi sebelumnya mungkin kenalan dulu, ini Fuad Naim. Dia adalah seorang apa ya? Lu jelasin sendiri deh, lu seorang apa? Apa ya? Mungkin influencer sih lebih. Wah, daripada yang iya. Ya kalau dibilang influencer karena tidak salah, karena centang biru, followernya banyak gitu ya. Enggak sebanyak Alfi sih. Iya, kalau itu iya. Sombong. Tapi lu nih apa sih maksudnya kegiatan utama lu yang bikin kayak orang-orang tuh memfollow lu gitu misalnya? Apa ya? Konten. Jadi gue tuh kan aktif di Yungaji. Itu kayak komunitas hijrah gitu loh. Nah, bisa jelasin nggak Yungaji itu apa sebenarnya? Jadi Yungaji itu adalah kayak komunitas hijrah gitu. Cuman emang gebrakan sih dari waktu dia muncul kayak 5 tahun yang lalu. Itu dia lebih deket sama anak muda, terus cara-caranya tuh juga lebih apa ya, mungkin lebih deket lah, relate ke anak-anak remaja dan anak muda gitu. Di waktu keluarnya aja, kita tuh dianggap apa ya, sebelah mata gitu sama komunitas anak-anak ngaji sendiri. Nah, bahkan ya makanya sebenarnya kata-kata hijrah aja itu sebenarnya jujur aja nih ya, bagi orang-orang yang mungkin bisa dibilang belum hijrah gitu. Itu kadang-kadang kita suka menganggap orang yang teman kita yang tiba-tiba hijrah itu suka dianggap tidak asik gitu. Iya. Nah, itu yang pengen kita hilangkan sebenarnya. Nah, iya. Nah, tapi akhirnya kita juga kayak dihilangkan dari anak hijrah-hijrah itu kayak apaan ngaji begitu? Oh, jadi bahkan komunitas yang ngaji pun sama orang yang hijrah pun jadi kayak nggak dianggap. Itu literally. Memang apa bedanya gitu? Nah, ini biar orang mengerti ngaji nih beda sama komunitas hijrah-hijrah yang tidak asik gitu. Enggak, jadi gue di ngaji itu kita tuh tetap bisa dengan warna sendiri gitu loh. Jadi kayak kan ada Bang Rizko, teman gue tuh dia gamers. Terus gue kan anak K-pop. Terus ada yang tetap anak yang kudaan, yang ngaji banget lah, kuda, panah gitu ada. Jadi kita tuh nggak harus mengubah warna kita apa. Ngaji banget, manah tuh gimana maksudnya? Kan iya, maksudnya kan ngaji kan lu tahu kan olahraganya pasti kalau nggak manah. Iya, berkuda. Iya. Nah, jadi ada yang tetap kayak gitu. Jadi tetap jadi diri lu apa adanya. Cuman kita diinstal satu pemahaman, kayak kita dibina gitu, ada kayak kajian rutinnya, kayak bukan bikin ekskul kayak semacam itu. Iya. Setidaknya lu ngerti bener salah tuh apa. Tapi kayak lu mau jalan dengan cara apa, ya itu hidup lu gitu. Nah itu jadi gue tetap bisa, kayak misalnya gue ngerti agama, tapi gue tuh nggak dipaksa kayak harus ninggalin apa-apa gitu loh. Ya lu masih tetap K-popan gitu ya? K-popan gitu. Iya. Walaupun itu bedanya saya bucin dulu. Tetap agak di inian ya, ditahan-tahan ya. Oh gitu ya. Itu bedanya ya sama yang ini. Soalnya stereotipnya orang ketika yang hijrah-hijrah ini, dia jadi cenderung lebih ke orang-orang yang belum hijrah tuh kayak apa ya? Lu ngerti lah, gue ngejelasinnya gimana ya? Makanya kemarin gue bikin show yang si paling hijrah itu. Jadi itu nyindir tuh. Si paling hijrah tuh adalah orang-orang yang kayak hijrah tapi nggak asik gitu ya? Hijrah itu harus kayak gue. Bacanya harus buku gue. Oh. Ngajinya harus di tempat gua. Iya. Pokoknya kalau nggak ngikutin standarnya gua, lu nggak hijrah. Itu gitu. Maksud gua, yang stereotip di masyarakat orang kalau hijrah tuh selalu merasa dirinya tuh paling asik gitu. Kayak orang-orang yang nggak hijrah tuh, lu salah. Jadi lebih sering ngejudge orang gitu. Tapi kayaknya itu fase yang di semua orang ngalamin nggak sih? Gak cuma hijrah ya. Kayak gua tuh K-pop awal, lu ngerti gak sih kita kayak pokoknya band boy group kita yang paling keren gitu. Ada fan war zaman dulu kecil masih alay-alay gitu loh. Terus kan nanti bertumbuh kan, kita jadi ngerti kayak ya kita nih mah ngefans kepan aja, nggak usah harus sampai ribut-ribut gitu. Sama gue juga jujur aja pas awal hijrah tuh, masih paling banget gue.
Astagfirullah, kamu. Oh, berarti lu pernah ada di masa seperti itu juga ya? Gue nggak bikin sesuatu yang gue tuh nggak nyobain. Gue tuh pernah. Makanya gue bilang tadi, gue tuh kan ada buku. Ah, ini nih. Itu lumayan best seller sih. Itu udah 5 kali cetak. Wow. Serius. Semoga buku saya juga nanti seperti itu. Amin. Oh iya, keluar bukunya ya. Nanti. Bacalah buku Fanboy. Oke. Iya. Di buku itu gue nulis soal K-pop sebelum gue masuk Yungaji malah. Jadi gue nulis soal itu, gue terbitin sendiri waktu awal-awal tuh. Oh, lu terbitin sendiri? Awal-awal. Maksudnya penerbitnya lu juga? Iya, jadi gue di tukang-tukang fotokopian pinggir jalan Iya, itu? Saya pikir di tempat-tempat print yang pinggir jalan itu dekat-dekat kampus, enggak ya? Itu pakai anak mahasiswa ya, jual-jualan contekan. Iya, covernya jilid spiral juga, jangan-jangan. Gitu sih. Gimana ceritanya lu proses? Iya, jadi gue desain sendiri, nulis desain terus nyetak sendiri karena gue kayak berharap ke penerbit lama lah gitu. Judulnya apa sih yang buku pertama lu itu? Pernah tenggelam. Pernah tenggelam. Nah, jadi tentang tips renang apa bagaimana? ada yang lihat buku gue tuh masuk di rak sport gitu. Ya karena memang judulnya pernah tenggelam. Gua kira tips renang anjir dari seorang atlet renang, ternyata bukan ya? Bukan, Korean wave kan, wave jadi kayak ombak gitu, gelombang. Jadi gue tuh pernah tenggelam di situ. Cuman tadi tuh gue sebelum kesini gue baca dulu, gue kasih nggak sih sama Alfi ya. Kalau bisa gue deskripsikan, dulu tuh gue nganggap solusi dari orang yang tenggelam adalah naik ke daratan. Maksudnya gimana tuh maknanya di? Artinya lu harus clean. Bener-bener habis itu lu mandi bersih, lu nggak main ke laut. Oh. Tapi sekarang setelah 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir lah, 3 tahun terakhir, gue pendekatannya lebih ke kalau orang tenggelam, lu bisa kok belajar renang, bisa main nyelam, jadi nggak tenggelam lagi. Tapi lu bisa nyelam, main air, naik perahu, berselancar. Jadi nggak solusi dari renang itu, tenggelam adalah ke daratan dan meninggalkan sama sekali. Tapi di buku itu tuh bener-bener si paling sih gitu. Jadi sekarang masih ada bukunya di Gramet? Enggak sih, jadi dulu nggak kerjasamanya sama Gramet sih, kayak toko buku apa. Cuma sekarang di online banyak sih. Oh, lebih ke online ya? Online store. Buat seorang yang pertama kali nulis buku dan memutuskan untuk menerbitkan sendiri tanpa embel-embel penerbit tuh, maksud gue, lu berani banget gitu loh. Karena jujur, gue cinta banget sama buku ini. Jadi kayak ini tuh produk yang gue, kan ada kan orang kayak, misalkan nih, ada orang titip jualan, lu jualin kan lu ngerasa kayak setengah hati lah gitu. Beda sama barang yang lu bikin sendiri lu. Iya, betul. Lu kayak niat banget, lu pede banget gitu. Nah ini buku itu gitu. Setelah 2 kali cetak, penerbit waktu itu Al-Fatih Press akhirnya ngubungin gua. Mau semua desainnya apa dirubah, diambil alih gitu sama dia. Sejak itulah kemudian lebih viral lagi. Jadi awalnya lebih komersil ya. Tadinya kan lu kayak lebih jalur indie lah ya. Jalur indie. Jadi gitu sih awalnya. Iya, terus akhirnya setelah buku itu kan ketika masuk artikel ya, ada masuk artikel atau masuk Goodreads kayak gitu-gitu, jadi udah dianggap penulis lah mungkin ya, walaupun baru 1 buku. Berarti lu dulu promonya kayak gimana waktu awal-awal jadi penulis? Kan? Ya, kayak lu aja kan lu kan setidaknya kalau lu kan masih di ini ya sama Gagas ya, mungkin dia bantuin ya. Tapi kurang lebih mirip lu ya, story Indoan gitu. Kayak lu dulu bikin baju, bikin apa kan ya indie aja gitu. Apa nggak tahu lu ada support apa waktu dulu? Ya kan gua kan kalau bikin baju kan gua rame-rame, ada Geral, ada siapa yang promoin gitu kan. Iya. Dulu gua sendiri aja. Tapi keren loh, sendiri awal-awal tuh udah langsung. Mungkin karena ini juga, karena Korean Wave-nya sendiri tuh nggak gampang loh, itu keren banget loh. Korean Wave sendiri udah isu yang ini bro, apa ya, manis apa ya? Jadi, lu inin kayak penggalan cerita gitu di belakangnya juga ya? Jadi saat itu orang ngerasa jadi gini, dulu kan apa-apa kalau K-pop Korea itu pasti laku lah gitu. Jadi gue ngerasa menunggangi arus ini tuh lebih cepat. Jadi dulu nggak terlalu sulit tuh. Oh iya, karena bawa embel-embel K-pop ya. K-pop, kalau lu bikin buku pertanian misalkan gitu ya tuh. Tapi itu bukunya udah dakwah gitu, tentang dakwah. Dakwah. Jadi emang untuk ngajak adik-adik untuk move on, hijrah gitu. Cuman dulu yang tadi gue bilang, hijrahnya tuh adalah kayak beda dunia, pindah banget gitu. Jadi kan setiap gue ngisi kayak, dulu kan gue bikin roadshow ada apa dengan Korea. Emak-emak tuh yang bawa anaknya ke situ, itu lebih, gimana ya nyebutnya ya, kayak tolong anak saya selamatkan, gitu loh. Ya Allah. Kayak abis narkoba apa gitu, soalnya kayak gitu kan ya, baca gitu. Jadi pas curhat ke gue tuh, gimana Ustadz, ini anak saya biar nggak Korean lagi gini-gini. Kata gue, loh kan emaknya lu. Kenapa lu jadi melempar tanggung jawab kepada orang? Mak, ibu. Iya. Aneh banget gitu loh. Dan akhirnya ketika tahu pendekatan gue nggak tahu, gue bilang aja, pendekatan saya nggak kayak gitu. Gue nggak kepengen anak-anak ini yang putus sama K-pop atau. Kalau itu jadinya kayak klub-klub eksorsis ya, rukiah gitu ya. Jadi mungkin dianggap kalau bawa anak ini ke Fuad berarti
pasti yang langsung pulang akan kubakar semua album ini kayak gitu. Karena literally ada. Jadi dulu gue pernah ngisi nih. Iya. Ternyata mereka semua bawa album mereka. Terus mereka dengan, bukan gue yang nyuruh ya, dengan kayak senang hati, nah kumpulin, itu masih ada fotonya, cuma mau apa? Bawa album K-pop anaknya? Enggak, anak-anak ini sendiri bawa album. Mereka sendiri bawa album K-pop untuk poster, apa? Dikumpulin tengah, terus mereka kayak bikin, ya kita robek-robek yuk, udah, mereka robek-robek gitu. Padahal lu tuh nggak nyuruh ya? Nggak nyuruh, gue cuma bilang, dulu lebih kayak gini, ada yang nanya, Bang, kalau gue punya album, harus dibakar. Gue dulu bercandain doang, nggak harus dibakar, direbus juga boleh. Gue bilang gitu. Beneran direbus? Enggak ya? Banyak yang ngirim video dibakar album gitu dulu awal-awal. Gue sih repost doang. Cuman sekarang gue jadi ngerti. Setelah tadi gue bilang gue belajar dari itu gue bilang. Setelah ada fenomena-fenomena yang viral itu yang kemarin ibu-ibu nyuruh anak membakar album K-pop itu. Iya. Andai kata gue yang dulu mungkin respon gue nggak kayak gitu. Makanya gue kemarin ngumpulin ini anak-anak yang memang udah nggak, albumnya udah nggak mau disimpan lagi, bingung mau dikemanain, gue kumpulin kemarin, jadiin latar di studio gue. Jadi seenggaknya ini bisa dimanfaatin kalau lu udah bingung daripada lu bakar-bakar atau apa, gue kumpulin aja, walaupun nggak ini ya. Buat jadi background doang gitu ya? Ya, setidaknya termanfaatkan gitu daripada lu bingung mau diapain kemarin gitu. Berarti fase lu yang lagi bikin seminar dakwah ada apa dengan Korea itu lu udah berada di zona yang menurut lu hijrah yang bener apa belum? Masih si paling. Masih si paling ya? Oh, masih si paling, Pak. Iya. Makanya respon lu juga, ya makanya gue tadi nanya dulu karena gue mau bilang kayak gitu tapi nggak enak gitu lah. Oh, iya. Masih kayak lu responnya masih kayak ke yang ke K-pop tuh masih yang kayak ini direbus aja kayak gitu-gitu. Iya. Jadi dulu tuh, jadi gini, gue tuh masih zaman-zaman si paling gitu ya. Lu tuh tahu mana yang benar mana yang salah. Kita tuh udah tahu. Cuman gue baru ngerti ternyata Islam tuh punya ajaran lain. Jadi gini, ajaran kan banyak ya, ada fikih, ada adab, akhlak gitu. Fikihnya sih hitam putih, nggak boleh abu-abu fikih itu, haram ya haram. Cuman ketika nyampein ke orang itu ada adabnya itu loh. Itu yang gue nggak belajar. Iya. Jadi gini, gue nggak perlu ngasih tau Alfi, lu tau lah mana dari K-pop yang boleh, mana yang enggak. Betul. Tapi ketika mau nyampein ke orang itu ada adabnya, Iya, karena betul. dia kan bukan baru suka ini sehari 2 hari gitu kan. Itu yang gue nggak belajar. Jadi gue tuh harus meninggalkan, harus gini sekarang juga gitu. Seolah-olah kalau orang seolah-olah kalau orang nggak hijrah sekarang dan nggak meninggalkan semuanya, berarti itu kayak lu nggak pro kepada agama dan lain-lain gitu. Nah terus pendekatan sekarang lebih nggak kayak gitu. Jadi lu sampein aja yang mana benar mana salah. Kalau dia mau move on, kita bantu sebisanya dia. Jadi nggak maksain kayak gitu. Malah kita bisa kok. Kayak kemarin kan bikin tuh teman gue bikin Tadabur Blackpink. Buset, judulnya aja Tadabur Blackpink tuh apa maksudnya? Lu nggak tahu ya? Iya. Kemarin jadi temen gue, dia tuh anak sejarah Islam gitu loh. Tadabur Blackpink. Jadi dia anak sejarah Islam gitu. Terus dia tuh anak sejarah, anak musik juga. Nah dia bilang, gue nemu nih di balik lagu yang baru Pink Venom itu baru teasernya keluar. Dia udah bilang, ini kayaknya mau ngomongin ini deh. Nih, ini ada simbol-simbol kayak gini, ini kayaknya bakal ngomongin soal ini. Dia ngomongin bukan konspirasi aneh-aneh ya. Illuminati atau apa gitu. Iya, dia emang ada unsur sejarah dan dia tahu kan musik itu kan nggak bikin tahu-tahu. Ilham tuh kan nggak datang dari itu pasti ada maksudnya kan. Dia bilang kalau gue bikin banyak yang tersinggung nggak ya? Gue bilang coba lu pendekatannya gimana, dia cerita lah. Oh bilang bikin aja nanti promo di tempat gue. Jadi bisa kita ngomong bikin soal kayak dari MV ini mau ngebahas apa sih secara Islam tuh bisa dibahas sejarahnya gitu. Oh sampai segitu bisa dikait-kaitin sama Islam. Bocoran nih yang Pink Venom itu ngomongin soal ini loh, Adam loh. Ngomongin soal Adam tapi versi Bible. Jadi ini bukan ngomong dia tuh mengajak kita kemana, enggak. Cuman kan namanya kan pembuat karya itu punya referensi kan. Referensi dia mungkin Bible. Ya kita tahu lah udah biasa kan di MV tau ada ayat Bible dan lain-lain. Iya kan itu beda kan maksudnya sama. Iya itu kan memang mereka kan memang begitu agamanya atau percayanya. Orang kan banyak yang nggak tahu, akhirnya dikasih tahu kayak gini. Jadi karya tuh mereka serius loh, mereka sampai mikirin loh setiap detailnya kayak gitu-gitu. Ya maksudnya K-pop secara ngambil kayak teori atau apa itu sebenarnya bagus. Iya karena detail gitu. Cuma ya mungkin kadang-kadang kan tidak berbeda di budaya lain kan. Kayak kita di Islam contohnya kan beda. Kadang-kadang malah ada yang bertolak belakang kayak gitu-gitu. Ya secara karya K-pop ya itu kan ya mereka kan bukan Islam, itu terserah aja sebenarnya gitu. Nah itu yang gua sekarang pendekatan gua lagi nih. Nah itu kadang-kadang gue bingung cara menyikapinya tuh gimana gitu Pak. Makanya gue bilang gini. Lu kan bilang, biasa orang bilang gini, aku tahu batasannya kok, aku nggak berlebihan kok. Ya itu kan mereka, aku punya pendirian kok. Nah tinggal kita tanya, pendirian lu apa, batasan lu apa, nggak berlebihan menurut lu apa. Ternyata selama ini dia juga nggak menyiapkan itu, banyak orang kayak gitu. Misalkan nih, aku nggak berlebihan, oke batasnya apa?
nggak tahu. Ternyata dia juga nggak belajar Islam gitu. Nah, maksud gue gini, lu belajar Islam dulu, nanti lu ngerti sendiri kok batasannya. Jadi nggak perlu dikasih tahu lagi. Jadi nggak apa-apa lu tuh K-popan ataupun unsur seni lain lah, terserah gitu. Cuman ketika lu bilang gue tahu batasan, kemudian gue tuh bisa tahu mana baik yang buruk, itu kalau bisa beneran tahu gitu, jangan cuman gimmick doang. Misalkan nih, lu udah belajar, gue lebih ke extraordinary Korean wafers yang gue bikin ini, XK wafers gitu. X-nya kan banyak yang bilang mantan. Iya. XK wafers. Iya. Tapi bisa juga diartikan sebagai apa? Yang gue bawa sebagai extraordinary. Iya. Jadi kayak extraordinary itu kayak K-wafers tapi ekstra gitu. Ekstranya lu belajar agama, biar lu tuh tahu sendiri nanti. Nggak perlu dilarang-larang. Makanya sampai hari ini tuh saya pada orang nanya, apa sih hukum K-pop? Nggak pernah gue jawab. Karena gue bukan ahli fikih. Gue cuma bisa ngasih tahu lo Islam tuh kayak gini loh. Nah, nanti lo bisa nentuin sendiri batasannya karena itu hidup lo. Nah, ngomongin soal XK Wafers nih kan ada lu programnya namanya X-School. Ada X-School. Nah, X-School nih apa sebenarnya? Nah, karena gue juga karena betul banyak yang komen-komen di pas gua ngebahas lu tuh ada yang bilang, "Ya Bang, aku pernah ikut X-School-nya, seru deh." Nah, itu maksudnya biar orang tahu nih, lu kan seorang Fuad Naim nih, yang mana penulis juga, terus dikenal sebagai guru-gurunya K-popers yang mencoba hijrah gitu, yang belajar hijrah itu. Itu X-School nih lu menjelaskan ini gimana, Pak? X-School itu adalah kelas komprehensif, jadi kayak bener-bener pengajaran Islam gitu. Kita ngajarin agama dari akidah dasar, bener-bener dari kenapa Tuhan harus Allah, kenapa nggak yang lain, buktinya apa, dari bener-bener akidah banget, ini keimanan gitu. Sampai ke level tujuan hidup. Terus kemudian dia malah nggak ngomongin fikih atau kayak mana yang halal, mana haram, nggak ngomong itu. Ngomongnya akidah aja, keimanan aja. Kenapa harus Nabi Muhammad? Kok bisa dia Nabi? Yakin, udah pernah tahu. Dia ngomongin soal akidah. Dari awal sampai akhir, tapi gue kemas khusus untuk anak-anak K-pop. Misalkan nih, gimana nih cara menginikan menarik iniannya kayak apa? K-popers nih biar ikut X-School itu. Yang gue lihat kan kayak ada potongan promo video X-School tuh kayak ada sambil nonton MV, fangirling. Nah, itu caranya lu menjelaskan itu gimana? Gue aja sendiri bingung gitu. Itu promonya sulit banget sih. Karena itu kayak bingung mau ngomongnya apa, ini acara apa tuh juga bingung. Iya. Makanya, jadi kurang lebih gambarnya gini, ini tuh belajar agama, tapi gue hanya mau nerima anak K-pop, kurang lebih gitu. Karena gue akan nyampein contoh pakai entah MV, entah drama. Kita nonton drama soal, kemarin ya, Little Woman kalau nggak salah. Iya kan ya? Nah, di situ kita bilang, apa sih yang menggerakkan karakter? Uang. Nah, itulah sistem yang dinamakan kapitalis, misalkan gitu. Sistem kapitalis itu adalah sistem yang digerakkan karena uang. Orang kalau nggak punya uang, dia akan nggak bahagia. Nah, kalau Islam gimana tuh? Islam itu penggeraknya itu adalah bukan itu, dia adalah penggeraknya tuh ridho Allah gitu. Jadi apa yang bisa bikin dia bersemangat adalah apa-apa yang Allah tuh ridoin. Dia dapat pahala. Kalau nggak dapat pahala dia males. Dia ngerasa kayak males nggak ada pahalanya. Kurang lebih kayak gitu tuh. Sedangkan kalau dosa dia berhenti. Sedangkan mungkin kalau kapitalis untung rugi. Jadi kita bisa belajar dari drama. Oh, apa sih yang menggerakkan mereka kayak gitu. Jadi contohnya tuh drama. Nah, kalau orang nggak ngerti Korea kan nggak nyambung. Ngerti nggak sih? Jadi Little Woman, apaan tuh kayak gitu lah. Ngomong soal Sky Castle, kenapa sih sistem pendidikannya kayak gini, ngomong gitu. Jadi contoh-contohnya pasti K-pop. Lu tapi kelasnya via apa? Zoom? YouTube Unlisted. Ya, Zoom lah, kind of. YouTube Unlisted. Kayak YouTube premiumnya gitu lah ya. Ya YouTube subscription ya. Yang bisa masuk cuman yang punya membership doang ya. Iya. Lu bayangin ya. Gue bilang gini, gue mau nyampain soal konsep ketuhanan nih. Kita lihat video berikut ini. Yang gue play iklan BTS handphone, dia iklan handphone. Ya, apa. Samsung. BTS kan iklan Samsung. Terus kaget orang, gue kira iklan nih. Dikiranya lagi break iklan gitu loh. Ternyata, kok contohnya iklan Samsung? Terus gue bilang gini, sama nggak antara handphonenya dengan manusia? Beda lah. Mungkin nggak manusia bikin handphone? Mungkin. Handphone bikin handphone bisa? Nggak bisa. Manusia bikin manusia? Nggak bisa. Bikin loh ya, maksudnya create gitu. Nggak bisa. Itulah, Tuhan sama makhluk tuh beda. Makanya nggak boleh lu taruh sifat-sifat makhluk ke Tuhan. Misalkan kayak Tuhan mana? Yang bisa lu lihat itu manusia, makhluk. Jadi sifat ketuhanan itu nggak boleh lu. Ya, Tuhan harus ada dong. Itu berarti lu mencoba menarik sifat ketuhanan ke manusia. Kayak Tuhan itu besar. Besarnya jangan lu gambarin. Karena dia Tuhan bukan makhluk. Apa-apa yang lu lihat itu ya selama lu bisa lihat itu makhluk ciptaan. Creator itu nggak kayak gitu. Jadi contohnya pakai iklan BTS. Ya kayak gitu-gitu maksudnya. Ternyata bisa ya. Seperti ya, makanya hijrah boleh, tapi jangan terlalu alergi jadi sama orang-orang yang belum hijrah mengenjat semua gitu. Betul. Itu loh. Itu yang menurut gua hijrah yang asik itu seperti itu. Akhirnya saya menemukan satu orang hijrah yang asik.
satu. Dunia ini udah nggak baik-baik saja berarti. Enggak, maksudnya kan gue belum tahu kan yang yeah. circle yang Yu ngaji itu kan. Maksudnya kan gue yang baru ketemunya lu gitu kan. Soalnya selama ini teman-teman gue yang gue kenal terus hijrah jadi hilang aja gitu. Hilang aja, nggak pernah nongkrong lagi sama kita, terus kayak selalu ngejudge kita, jadi kayak gimana-gimana gitu. Jadi semoga abis ini gue diajak nongkrong ya. Oh, nggak apa-apa sih, karena ya lu sejauh ini ya asik-asik aja gitu. Alhamdulillah. Iya. Tadi kan lu bilang lu nulis buku tuh udah sampai buku berapa sih? Buku pertama, cuman udah 5 kali cetak gitu. Oh, buku yang Yu Tenggelam itu udah 5 kali. Ya. Lagi OTW bikin yang kedua yang lebih light, yang lebih sopan lah gitu. Oh, yang lebih nggak terlalu terkesan si paling itu ya. Buku pertama itu buku yang menurut gue bener. Jadi nggak salah juga gue nyampein gitu. Cuman memang adabnya yang menurut lu yang gitu. Kayak tadi lu bilang ya, adabnya yang gue berharap bisa lebih soft lagi lah. Ya oke. Nah, ini kan pasti ada pro kontra kan di orang-orang yang udah baca buku lu tuh responnya kayak gimana sih? Maksudnya yang pro kayak gimana? Yang kontra deh. Kalau yang pro kan ya pasti ya gitulah. Mendukung yang kontra tuh biasanya yang lu dapet feedbacknya kayak gimana sih dari buku lu? Ada, cuman emang nggak banyak karena kan buku kan lu harus beli dulu kan. Jadi kayak dia kalau udah nggak mau nggak mungkin beli kan. Ya makanya karena nggak banyak, makanya gue nanya nih, biasanya jadi, gimana? Yang pernah terjadi itu adalah gue mau ini di Twitter waktu itu. Gue mau laporin ke apa ya, dulu Bikit apa gitu-gitulah. Soalnya pakai gambar tanpa izin katanya. Jadi kan gue waktu itu ngampilin soal shipping cowok sama cowok gitu kan. Terus nanti ada pertanyaan kebetulan seperti itu. Ya itu nanti kita tanya tuh ya. Nah, terus fotonya emang gue ambil dari Google sih. Nah, terus akhirnya namanya orang emosi mah apa aja kan bisa di ini ya. Maksudnya nggak ada yang tersinggung soal itu, tapi kayak dia mau laporin gue gitu. Walaupun gue ngerasa nggak bakal digubris juga laporan lu. Terus gue bilang, oh berarti ini orang tersinggung. Karena kalau orang nggak tersinggung, dia nggak nyari-nyari. Ini nyari-nyari banget sih gitu. Akhirnya di buku terbitan baru udah direvisi gambarnya, ditambahin ornamen-ornamen biar nggak kayak gitu, nggak copyright. Kalau acara sering, karena acara free, orang bisa datang siapa aja. Pulang tersinggung tuh banyak, ada aja gitu. Dulu kan dipasang baliho gitu di satu kota, difoto, direkam tuh. Ini masa pakai idol kita buat poster kajian. Udah izin belum nih? Rame di Twitter. Astagfirullahaladzim. Terus gue bilang, punten mohon maaf, bukannya kita udah biasa ya, misalkan ngedit Suho pakai baju Gojek, kan dia kan lucu-lucuan ya. Iya. Kenapa diedit buat pengajian lu marah? Itu kan buat gue, lu kok gini? Gitu kan lu ada bias gitu loh. Yang penting kan lu nggak menghujat juga kan? Nggak menghujat gitu. Cuma dipakai promo doang. Nah terus, ya berarti emang tersinggung. Karena kan orang tersinggung kan apa aja marah gitu. Buktinya akun-akun fanbase ngelucu-lucuin memes idol nggak marah. Kayak lu pernah nggak sih liat idol dipakein peci? Siapa gitu kan gitu. Terus kayak idol cewek dipakein jilbab juga sering banget. Nah, tapi kan orang nggak marah. Tandanya emang tersinggung, makanya dia apa aja dari gua. Mungkin di perspektifnya dia persepsinya dia ketika dipakai untuk kajian bakal dihujat, bakal di roasting lah istilahnya. Betul, gua kira kayaknya bakal gitu. Padahal sebenarnya datang dulu padahal. Padahal sebetulnya adalah caranya lu tahu itu bakal dipositifin apa dinegatifin itu ya lu ikut kajiannya. Bener, gitu. Bener. Gratis lagi, nggak datang. Jadi lu bisa nilai langsung. Oh, gratis malah ya? Gratis, waktu roadshow gratis. Ya. Nah, bedanya lu dari Roadshow yang ada apa dengan Korea sama si paling hijrah ini. Tapi kalau si paling hijrah ini talk show atau stand up comedy gitu, karena gue bingung sih. Karena lu mungkin bilang itu bukan stand up comedy, tapi secara gue yang stand up komedian ngerti stand up kayak gimana, gue ini semi-semi menurut gue. Iya, jadi kalau perizinan gedung sih stand up comedy acara. Kalau pengajian sekarang agak susah. Lu ngerti lah sekarang. Iya ngerti, karena kita kalau bener-bener murni ngajaknya untuk pengajian atau kajian itu biasanya orang udah malas duluan. Betul. Tapi karena dibungkus sama kayak roadshow, dibungkusnya kayak talk show atau apa. Nah ini si paling hijrah sama Aku dan Korea ini, si paling hijrah kan namanya nggak ada Korea-Koreanya ya? Nggak ada, dan memang sengaja. Dan emang materi yang lu sampaikan di si paling hijrah ini sebenarnya ada Korea-Koreanya apa enggak? Lebih kalau si paling hijrah ini ngomentarin anak-anak hijrah yang kontraproduktif sama dakwah. Maksudnya gini, gua dakwah harusnya kan didukung nih, malah dibikin down gitu loh. Sama mereka, maksudnya si paling hijrah ini. Hijrah lo, kita kan sejalan gitu loh. Kenapa lo kayak ibaratnya sama-sama K-popers tapi nyerang gitu loh. Berarti ini sebenarnya bentuk sarkasm mungkin. Sarkasm. Nah, gua cerita soal gua dakwah K-pop dijegal-jegal gitu. Kayak kemarin sama si paling hijrah. Ada nih, influencer hijrah gua.
salah satu materi gue nih. Dakwah soal K-pop aja tuh sebenarnya udah aneh ya buat anak-anak hijrah ya. Kemarin tuh waktu gue bikin Tadabur Blackpink sama teman gue tuh, ada yang bikin story. Literally dia tuh influencer loh. Dia bilang, "Hah, Tadabur Blackpink kok bisa?" Ini status no mention ya, tapi kan jelas ke kita dong. Iya. Gue bilang, "Ya bisa dong, kenapa enggak? Hanya karena lu nggak bisa, jangan bilang orang lain tuh salah gitu loh." Jadi ada kita bikin gitu, orang-orang kayak gitu. Waktu gua pernah ngisi kajian di sebuah masjid, ada dibubarin. Nah, lu coba tebak. Nih gua ngisi nih kajian judulnya Ada Apa Dengan Korea. Yang datang rame, udah kayak pengajian lagi, bener rame banget tuh. Yang ngusir itu siapanya? Pengurus masjid. Gara-gara lu muter lagu Korea. Gue pikir itu. Gue kira kan musik kan ada ya yang nganggap musik itu. Iya. Gue pikir itu. Masa gara-gara apa? Habis masnya menampilkan foto cowok-cowok ganteng. Sangat-sangat tidak ini ya. Gue bilang, pengajian lain tuh dibubarin karena terindikasi radikal. Apa? Masa gue gara-gara Song Joong Ki? Gak ada keren-kerennya gitu loh. Kan lu cuma menampilkan foto, kan dia cuma menampilkan foto Song Joong Ki, nggak ambis ditampilin terus, ayo kita sembah, kan nggak gitu. Gitu. Iya, kan cuman kayak ditampilkan doang, kayak mungkin dijadiin kayak bahan materi dari apa gitu. Jadi kayak ya gue bilang ya ini ada K-pop. Nah, mungkin gara-gara setiap di play itu memang kayak main girling gitu loh, kayak gitu loh. Heboh teriak, terus mungkin dia kaget kali bapak-bapak ini ya. Oh, kayak mungkin ini adalah sekte penyembah idol Korea ini, jangan-jangan. Gue bilang kenapa? Gue bilang ini kalau bapak-bapak ini kaget sama yang ganteng-ganteng, gue bisa jelasin nanti, jangan dibubarin dulu dong. Iya. Gue bisa jelasin. Akhirnya itu full bubar itu. Di akhir, jadi udah setengah acara gitu, gue bilang Pak gue selesain aja biar cepet gitu terus udahan gitu. Padahal sebenarnya masih ada banyak materinya. Akhirnya lu cut yang jadi nggak full ya? Iya, sejak itu gue nyari biasa bikin event sewa tempat sendiri, nggak di tempat yang bisa di intervensi kayak gitu. Bukan karena gue masjid ya, bukan. Tapi mungkin ada adab-adab yang belum bisa diterima ketika ada anak muda gini. Kok bisa ngumpul-ngumpul menampilkan foto yang sebenarnya itu bukan untuk disembah, bukan untuk mengajak ke yang radikal-radikal juga. Iya. Kok bisa dibubarin? Sedangkan ada perkumpulan yang mengajak untuk radikal dengan mengatasnamakan agama tidak dibubarkan. Kok bisa ya? Malah sebaliknya gitu. Gue tahu mungkin alasannya, salah satu alasannya kan mungkin dia sebenarnya nggak berani bilang sama lu, tapi alasannya mungkin dia insecure. Kurang ganteng gitu. Iya. Jangan sampai istri saya melihat foto itu. Nanti saya di roasting habis-habisan sama istri saya jadi insecure. Ya kan kita nggak ada tahu kan, kayak insecurity kan orang beda-beda ya. Beda. Dia siapa tahu lebih sensitif itu kan kita nggak tahu. Ada aja memang nih. Dia pasti niatnya baik. Iya pasti sih. dia pengen nyampein kebaikan, tapi mungkin dia nggak tahu kalau ada pola pendekatan yang beda nih. Kalau anak-anak yang udah siap ngaji, mungkin ngaji di situ oke. Dia ngaji yang lebih serius, yang nggak boring. Yang boring itu mungkin masih oke. Iya. Tapi untuk deketin anak-anak ini kan nggak bisa pakai cara yang sama. Iya. Adik-adikku ini, gue bilang gitu. Nah dia mungkin belum siap melihat perbedaan itu. Padahal gue bilang kita sejalan. Nanti juga anak-anak ini kan pasti ngaji kesana ke tempat yang dia suka kan. Pasti kan, aku udah nggak bisa nih sama Kak Fuad terus. Materinya itu doang misalkan. Aku pengen lebih dalam lagi. Pasti kan dia ke ustadz-ustadz juga. Jadi kita ini sejalan. Ini semua nih namanya muslim kan saudara ya. Pasti saling mensupport. Cuman setidaknya lu ngerti dulu ya kan? Iya, memahami dulu, nanya dulu kayak apa gitu. Ya gitu lah. Tapi lu tuh sebenarnya keberatan gak sih kalau ada orang yang manggil lu ustadz gitu? Berat sih. Maksudnya panggil aja, cuman beban gitu loh rasanya. Beban ya? Karena ustadz tuh kan kayak guru gitu kan bahasa Arab gitu. Jadi punya beban untuk harus selalu baik. Tapi sejujurnya itu bisa jadi nilai jual lu loh, karena ustadz yang K-popers kan jarang gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau mau dibilang gitu, dianggap gitu. Makanya anak-anak bikin label Sajang Nim itu. Biar untuk pengganti ustadz gitu lah ya. Jadi mungkin. mereka nganggapnya gini, lu dipanggil opa ketuaan. Sajang Nim mungkin karena Sajang Nim ekskul gitu Jadi ya. nganggapnya kayak ini loh, YG itu kan dipanggil Sajang. Iya, Sajang Nim. Gitu. Iya. Makanya mereka ngambilnya trainee. Tapi ada murid-murid lu yang manggil ustadz juga ada? Kalau itu pasti entah anak lama banget zaman dulu yang masih zaman si paling gitu. Oh, zaman si paling. Masih pakai koko kemana-mana gitu. Oh iya. Atau mungkin anak baru banget kayak baru kenal terus kayak kagok manggil apa ya? Kak Ustadz lah gitu sih paling. Tapi ini gue nggak tahu ya. Gue ada satu pertanyaan yang gue nggak tahu ini mungkin murid lu ada yang udah pernah nanya belum? Yang lu rasakan perbedaan dari lu jadi K-popers biasa, lu belum hijrah, sama lu udah jadi K-popers tapi lu udah hijrah tapi lu masih di fase si paling, sama lu yang sekarang. Bedanya lu menjalani kehidupan sebagai K-popersnya itu seperti apa? Kalau sebagai K-popersnya ya, sebagai K-popersnya bedanya dulu
pas masih K-popan banget, bucin. Bucin tuh ya pokoknya seluruh hari itu pagi sampai malam pasti hubungnya sama K-pop. Obrolannya juga gitu, teman-temannya juga itu. Mainnya tuh kayak di tempat-tempat cover dance, teman-teman gitu, teman-teman gue ya, walaupun gue kameramennya doang. Gue kan nggak bisa ngedance, nggak bisa nyanyi. Oh, lu dulu ngameramenin orang-orang yang DC gitu ya? Iya, jadi kayak sedingin dong kayak gitu-gitu. Iya. Nah, dulu bikin ala-ala apa, running man gitu, gue PD-nya kayak gitu. Oh, anjir. Dulu, ya itulah, circle-nya kayak gitu-gitu doang. Iya. Terus berubah ke si Paling itu benar-benar nggak ada lagi yang K-pop di hidup gitu. Hidup lu bener-bener hilang. Tapi nggak tersiksa juga. Makanya gue bilang gue nggak nyuruh orang tuh harus mengerti, gue juga nggak. Kalau emang lu hidupnya nggak ada K-popan juga gue sah-sah aja sih. Kalau lu bisa, kayak gue dulu gue bisa-bisa aja. Oh ya, itu berarti itu fase di mana lu masih hijrah tapi si paling hijrah gitu. Paling maksudnya, si palingnya adalah di titik adalah lu harus kayak gue. Harusnya gini, ketika gue memang nggak mau K-popan lagi, ya nggak apa-apa. Iya. Kata si palingnya ini muncul ketika, lo kok lagi K-popan? Nah mulai gitu. Orang mulai ngejudge ya. Iya. Si paling hijrah tuh kan, hijrah tuh gue banget, gue gitu. Padahal kan fase orang beda-beda. Maksudnya kalau lu memang mau meninggalkan sama sekali, itu fine aja, nggak masalah gitu. Gue dulu gitu, dan nggak masalah sebenarnya. Nah sampai sekarang setelah fase ini adalah fase gue netral, lebih ke netral. Jadi K-pop itu adalah bagian dari yang gue suka aja. Nah bucin juga enggak, kayak gue nggak harus tahu dia ngapain, tanggal lahirnya tanggal berapa kayak gitu tuh nggak separah dulu lah ya. Kayak gini, gue tuh tahu loh yang lu bilang New Jeans terus kayak kemarin misalnya Twice comeback dan lain tahu. Cuman gue bahkan nonton MV tuh nggak kepengen biasa, kayak nggak harus banget nih tanggal berapa jam berapa gitu, enggak lagi. Kadang jogging, denger satu playlist tiba-tiba lagu baru muncul, lagu siapa nih? Lihat, oh ini kayaknya lagu baru. Jadi nggak alergi aja, biasa aja. Literally like lu, misalkan lu nonton berita, lu pernah nonton kayak apa TV berita gitu kan? Pas nonton aja. Pas nggak ada juga biasa aja. Jadi nggak ngerasa butuh hiburan. Nah ini lu gue bilang gini, hijrah dari K-pop itu adalah menjadikan K-pop sebagai hakikatnya dia sebagai hiburan. Kita itu seringkali mengubah dia jadi dari hiburan jadi kebutuhan. Mubah itu hal yang boleh atau tidak lakukan terserah. Berubah jadi sunnah, berubah jadi wajib K-popnya itu. Padahal kita harus letakkan dia balik lagi ke mubah. Mubah tuh gini, ada oke, nggak ada nggak apa-apa. Jangan sampai, aduh gila gue nggak K-popan seharian stres. Loh. Nah, ini hiburan loh, kok jadi kayak bikin lu uring-uringan. Nah, sering terjadi itu yang bikin orang tua lu jadi nganggap jelek K-pop. Tadinya biasa aja kok jadi aneh, anak ini berubah kayak gitu. Itu sih poinnya. Itulah yang mungkin men-trigger orang tua menjadi kayak lo anak ini udah mulai keterlaluan, ketergantungan dan fanatik gitu ya. Betul. Kayak misalkan nih ada konser, ya lu kalau punya duit lu mau pergi nonton, ya nonton aja. Tapi kalau lu memang nggak punya, jangan sampai nyusahin orang tua. Nggak dikasih banyak kasusnya gitu sampai. Emaknya sampai bilang, kok bisa lo kamu ke acara konser? Berarti kan anak ini ada yang belum beres sama orang tuanya. Iya. Dia udah pergi konser sebelum ada obrolan sama orang tuanya. Maksudnya gini. Entah dari mana duitnya, orang tuanya berarti nggak tahu kan? Nggak tahu, atau mungkin orang tuanya nggak setuju dengan ini, tapi dia nggak pernah diskusiin. Jadi dia tuh belum selesai sama urusan keluarganya, tapi udah mementingkan K-pop gitu lah. Itu maksud gue gitu. Hiburan tuh harusnya nggak kayak gitu, nggak merusak yang inti dalam hidup, keluarga, pendidikan, gitu. Nggak boleh ngerusak karena K-pop adalah hiburan gitu. Berarti lu sekarang kalau denger lagu K-pop tetap denger apa? Denger gue. Kalau lebih ke kalau jogging. Oh, lebih kayak jogging ya. Pasti kan harus didengerin. Sering tuh bini gue kan iya sih. Kita kalau jogging kalau sepi kuping tuh kayak nggak enak ya. Kata gue bini gue, denger Murotal lah tuh katanya gitu. Tapi bini lu suka lagu K-pop apa enggak? Enggak. Bini gua orangnya lempeng, lurus. Jadi kayak enggak lempeng maksudnya lebih ke enggak aneh-aneh gitu. Maksudnya enggak nonton K-pop, film juga enggak. Baca buku aja dia mah orang. Oh, baca buku aja. Orang baik-baik. Nah, dia lebih gua bilang gini, gua tuh butuh tempo. Jadi kalau misalkan lagunya ngebeat gitu, jalannya kan bisa lebih cepet gitu, jogging lebih cepet. Kalau lagi slow down lagunya kalau Murotal kan begitu-begitu aja. Jadi bukan nggak mau denger Murotal ya. Ada tempat. Iya. Masih. Lu dulu sukanya apa sih? Gua tua banget ya. Gue zaman Dombang Siki nih, jangan-jangan. Lebih tua banget. Kalau yang gue sampai kayak ngefans banget itu ini Big Bang sama 21. Oh, gue Big Bang juga, bro. Gila. VIP gue. Alasan gue hijrah udah tahu kan? Hah? Alasan gue hijrah udah tahu kan? 21 bubar. Oh, itu jadi alasan kayak, ya udah 21 gue udah nggak terlalu aktif juga lah, gue hijrah lah. Udah nggak ada alasan. Makanya gue sampai sekarang agak sulit menerima Blackpink. Karena kayak momennya tuh pas banget kayak dia hilang terus Blackpink naik. Konspirasi nih katanya. Bisa gue. Ini K-popers lama. Lu jadi K-popers berarti dari tahun berapa tuh kira-kira? Apa ya? Awalnya kan drama dulu, 2006. Drama dulu.
Lebih senior dari saya ini mah. Gua aja 2009. 2009 ya, 2009. Berarti lu masuknya dari drakor. Drakor zaman Dejanggem. Tahu gak sih? Tahu Janggem. Onara ajuona. Bener. Iya. Janggem Full House. Anjir coy. Zaman gitu. Iya, berarti lu masuknya dari drakor dulu ya? Drakor dulu. Nah, sama K-pop tuh kayaknya emang 2009 juga. 2009 ketika udah kenal warnet. Ah, iya itu pasti sih. Ya, ada downloadan orang kan, kepo kan apaan sih nih? Hah, sama banget kayak gua anjir. Iya kan? Ada ini di desktop gua ada SNSD tiba-tiba. Gue Shiny. Oh, lu Shiny ya, Mas? Itu pertama kali pertanyaan gue gini, apaan nih cowok 5 orang goyang-goyang? Apa nih? Itu kan udah lazim ya. Iya. Lazim ya. Boy band dulu kan. Gatel. Lagi lu ada nemu di mana sih ini yang begini ada. Jangan bilang lu beli cuma buat acara ini. Enggak lah, ini buat properti lucu-lucuan aja. Bisa gitu ya. Iya, berarti lu Shiny tuh pertama kali Shiny. boy group ya, Boy group yang pertama. Kalau girl group tuh yang pertama, tahu? Sonyoside. Oh iyalah. Semua lah kayaknya. Iya sih. Cuma 2 kok girl group gue, Sonyoside sama 21 juga yang lu suka ya. Jadi gue hijrah sebenarnya dari SM ke YG. Lu berarti lebih suka musik yang YG kan beda ya sama SM, jelas beda jauh kan musiknya. Asli, kenapa gue dulu milih YG? Karena ngerasa mereka lebih ke mentingin musik daripada kayak gimmick tampang apa. Lu dulu mikirnya gitu dulu. Karena emang zaman Big Bang 21 ya sama kayak Suju sama SM sih ya beda vibes-nya juga beda. Beda banget. Salah satu yang ditonjolkan utama banget kan kalau SM yang visual ya. Gue tuh sampai sekarang agak sulit menerima NCT. Bukan orang ini sumpah kan. Ini segera tuh kayak iya, kayak terlalu sempurna semua ya. Kayak kok bisa kayak gitu kan? Gak terima sih, lebih gak terima. Maksudnya gue tuh ngeliat ada Daesung di Big Bang tuh ngerasa perwakilan rakyat jelata kan. Sama sih gue ngeliat Daesung kayak inilah mas-mas Korea yang biasa ini. Iya. Mas-mas Korea normal ini Daesung. Iya. Kalau YG tuh mungkin yang lebih ditonjolkan emang ya musikalitas dan bakatnya Bakat. Iya. Hal apa yang paling lu inget, yang paling berkesan di hidup lu, yang lu waktu menjalani kehidupan waktu jadi K-popers banget lah, waktu zaman alay-alay itu? Gathering. Kok gue ketawa ya? Nah, lu pernah juga, pasti pernah gak? Iya, pasti pernah. Mungkin lu ke gathering entah ngisi, apa kayak nyanyi, ngedance, atau... Enggak lah, dulu gue belum siapa-siapa. Ya gue dulu datang. Mungkin orang-orang itu juga nggak inget itu gua dulu. Dan dulu fanboy itu dikit parah. Kita pernah gathering di Taman Budaya Yogyakarta. Oh lu di Jogja dulu ya? Di Jogja waktu itu kuliah. Nah itu cowok tuh cuma 2 orang. Ratusan cewek datang untuk ngerayain ulang tahunnya si Won apa siapa kan dikasih kayak. Iya. Iya jadi pakai balon-balon blue sapphire gitu. Yang ini kan suju banget lah gitu. Oke, yang mau tiup lilin kita panggil dulu yang ulang tahunnya bulan Maret waktu itu gitu kan ya. Gue kan Maret kan, suruh maju, wah semua heboh tuh fanboy kan. Iya. Yang ditepuk tanganin gitu-gitu. Lu ikut gathering suju berarti dulu? Suju. Elf ya? Awal banget. Iya. Jadi karena kami tuh orang-orang yang nggak mampu, dulu kan nggak ada konser di Indonesia. Iya ya. Iya biasa, enci-enci yang kaya-kaya itu. Itu membiayai gatheringnya? Mereka kan cover dance itu, ya orang-orang berada lah. Mereka kan pergi ke Singapura untuk nonton Super Show. Pulang bawa experience-nya, cerita. Jadi panggil dia cerita. Gitu. Oh gitu. Dulu yang fan-fan yang kaya gitu dulu kalau diundang gathering tuh hanya untuk bercerita. Betul, gitu. Kayak gimana sih rasanya gitu? Aku tuh loh, kayak kemarin Jawa-Jawa gitu. Enci-enci tapi Jawa gitu. Aku tuh loh, aku tuh gak nyangka ya so gini loh, depanku banget gini-gini. Terus kita tuh rasain wah gitu. Jadi ikut histeris juga padahal cuma diceritain doang ya. Jadi dia sebelum nyeritain itu kita putar Super Show yang lama dulu kan, setahun sebelumnya ada Super Show. Oh, ada nobarnya juga ya. Nobar satu video, baru si cover dance ini pada sharing gitu. Ya seperti gathering pada umumnya ya. Tapi kalau masih ada nggak sih kayak gitu? Hah? Masih nggak sih? Ya cuman beda ininya sih. Kalau gathering kan sekarang biasanya kayak event ulang tahun. Cuman kan kalau sekarang kayak konser tuh kayak udah normal aja lah. Iya, nonton konser udah gampang sekarang. Iya, kalau zaman dulu kan kayak lu nonton konser tuh lu fans yang banyak duit pasti udah. Di respect dulu zaman dulu kayak lu udah salah satu tingkatan tertinggi fans zaman dulu ya lu bisa punya duit nonton konser. Bener, itu nabung parah sih pasti. Gila sampai segitunya lu dulu lu yang pernah nonton konser jadi istilahnya apa ya? Gestar kali ya, gestar di gathering buat ngomong menceritakan pengalaman lu nonton konser di panggung
di panggung gathering itu. Luar biasa. Terus sampai sekarang aja nggak pernah nonton konser gue. Hah? Keburu hijrah. Iya. K-popers aja tuh udah Langka gitu. Langka dan dianggap sebelah mata gitu. Apalagi cowok. Iya. Habis gua kalau ada yang tahu gua K-popers tuh habis gua di kampus tuh. Lu berarti kayak di kampus atau di sekolah dulu? Lu dari zaman sekolah atau Kuliah. Nah, kuliah. Itu lu sembunyi-sembunyi pasti di kampus ya? Iya, dua dunia. Jadi habis acara kampus gua kumpul ke anak kampus-kampus lain yang K-popers gitu loh, nongkrong bareng di mana. Oh. Jadi mereka ada yang latihan dance, kami biasanya tukar-tukaran file variety show. Gue pernah tukar-tukaran file variety show anjir. Ternyata tua-tua ini. Karena dulu untuk download tuh nggak gampang. Iya betul. Abang-abangan anak kampus teknik misalkan, mereka kan punya akses internet. Datang tuh udah ini iSubs gitu-gitu sih zaman dulu. Tapi kalau di Jogja tuh enaknya dia ada warnet, warnet di Jogja tuh kayak ada menyediakan file-file variety itu banyak gak sih? Banyak, tinggal download aja. Tinggal copy ya kan? Iya kayak banyak orang-orang yang warnet tuh nggak main game, mereka ngopi-ngopi file film, terus drakor, terus variety. Betul. Lu ke Jogja? Gue pernah ke Jogja dan teman gue ngasih tahu yang K-popers juga, yang VIP juga, dia ngasih tahu di Jogja lu banyak loh warnet-warnet yang nyediain file. Jangankan film barat, film Korea, variety aja, MV sampai ada di foldernya rapi. Rapi banget. Iya kan? Itu dari zaman itu yang gue bilang tadi itu udah mulai ada. Iya. Dan dia nyediain banyak versi. Misalkan nih 480, 20. Iya betul. Iya. Sampai yang raw tuh kalau film ya. Kayak Iya. Marvel tuh ada raw. Dan salutnya rapi loh. Itu daya tarik warnet di Jogja emang seperti itu. Ngantri udah kayak di ini puskesmas kita. Iya. Nomor 20 gitu. Oh iya. Iya serius, ada ruang tunggunya gitu. Nah, orang-orang yang udah pada ke warnet itu berbagi file lah ya, Iya, pasti. Ini udah ngopi nih yang terbaru. Zaman dulu kan kita beli album susah. Susah. Terus dapat pernak-perniknya kalau lu kayak gimana dulu? Gue dulu cukup tidak punya uang untuk itu, jadi nggak mimpi juga sih punya. Tapi lu nggak punya berarti pernak-pernik satu? Gue dulu ke pernak-pernik tapi nggak official, ngerti nggak sih? Oh, yang beli handmade gitu. Yang murah-murah gitu. Kalau gua dulu yang gua ngerasain sih gua ini dapet poster random dari tabloid gaul. Itu mah kayak gitu-gitu iya. Iya kan, kalau itu iya. Bukan yang official gitu, bukannya dari tabloid itu iya. Tabloid. Tabloid gaul sampai ke Jogja gak sih? Tabloid gaul mah di mana-mana. Oh iya. Sampai Kupang, NTT. Gua pikir cuma di Jabodetabek doang tabloid gaul. Sorry. Di mana-mana tuh ada. Iya, tabloid gaul tuh kan dia juga ada. Kita nggak tahu tuh tabloid gaul tuh poster hari itu tuh poster siapa. Kadang-kadang dapetnya juga random, makanya zaman dulu walaupun fandomnya misalnya lu Syawol gitu, tapi dapatnya pada hari itu Suju atau SNSD atau apa, terima aja kan, yang penting K-pop gitu kan. Mana ketekuk lagi tengahnya kan ada. Iya Ada benar. apa staplesnya. Terus kita nyabut tuh kayak hati-hati banget biar gak rusak gitu ya. Aduh, itu kalau emak nggak tahu udah digulung aja. Aku digulung sama emak. Sampai nyopot-nyopotin ininya dulu, straplessnya kita buka-buka dikit. Wah itu zaman dulu gila sih. Dan gaul tuh menyediakan banget dulu. Kan nggak cuma K-pop kan, dia kan dari Bollywood. Iya betul. Iya zaman Amigos juga Dia nyediain poster-posternya sumber sumbernya. Belum ada Google dulu. Zaman itu. Gila, ini kalau ngomongin K-pop sama sesama K-popers tua ya begini guys. Ya. K-pop tuh dulu enggak, lu zaman sekarang kalau lu jadi K-popers baru sekarang enak banget sumpah. Data-data semua bisa gampang didapat di YouTube banyak. Terus lu sekarang ada aplikasi streaming. Benar. View segala macam. Dulu kita nonton drakor tuh susah. Belum kalau kasetnya udah rusak. Iya. Penasaran ngomong apa dia udah. Ya sebenarnya kita juga dulu sebenarnya kalau bisa pengen nonton yang legal sih pengen ya. Cuma kan zaman dulu nggak ada ya, terpaksa nonton bajakan gitu. Bener. Aksesnya nggak ada kayak segampang sekarang gitu. Tapi kalau gua sih kayaknya kalau misalnya anak gua jadi K-popers ya mungkin kemungkinan kecil juga untuk nggak jadi K-popers sih karena bapaknya kan K-popers ya. Gua kayaknya pengen memenuhi apa yang dulu gua nggak bisa. Kan gua juga sebenarnya dulu bukan termasuk K-popers kaya ya karena gua sebenarnya jadi keluarga sederhana biasa aja, dan gue juga dulu nggak punya pernak-pernik jujur aja sebelum gue berkonten ini. Karena gue nonton konser gue nggak bisa gitu, jadinya gue mungkin kalau misalnya anak gue jadi K-popers gue pengen memenuhi apa yang bapaknya dulu nggak bisa gitu. Ya mungkin mungkin nggak terlalu, asal dia nggak terlalu aneh-aneh lah, gue tahu batasannya yang biar nggak terlalu aneh-aneh kayak terlalu menuhankan idol gitu. Jangan juga lah. Aku minta tiket konser, aku mau ke KBS langsung gitu boleh. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu boleh tapi bareng bapak.
Bareng papa mau gitu. buka just tip soalnya. Iya, enggak, papa mau nungguin pulang New Jeans gitu kan. Lumayan kan buat konten papa, nanti kan jadi AdSense juga gitu. ya, Bisa kompak, jajanin kamu gitu. Kompak banget bapak anak. Emang harus seperti itu, kayak gitu. Ya gitulah ya. Aduh, seru ya ngomongin. Tapi sekarang kita pindah ke Q&A aja kali. Boleh. Ya. Pak Ustadz, gimana ceramahin nenek yang suka marah kalau kita nonton idol K-pop padahal dia sendiri masih suka nonton gosip? Tanyain bang, saya mau didoakan biar jodoh sama Jaemin, boleh nggak? Kalau misalnya kita memualafkan idol atau bias kita, nanti dapat tiket ke surga ya bang katanya.